Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desva India, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, dari kelas 2B. Salah satu kasusnya yaitu saat saya berusaha menyelamatkan orang lain, saya malah kehilangan adik saya karena bunuh diri. Seorang kakak laki-laki meratapi kematian adiknya. Jang Junha terkejut karena adik laki-lakinya yang saat itu berusia 35 tahun. Jang menelpon polisi setelah beberapa hari tidak bisa menghubungi ponsel adiknya. Saat mereka membuka paksa pintu kamar adiknya, Jang menemukan tubuh tak bernyawa adiknya, Jun-ah, yang berbaring di tempat tidur. Pada saat itu, saya mengikuti kursus pelatihan di Pusat Pencegahan Bunuh Diri agar dapat menjadi seorang instruktur, kata Jang. Saya berusaha menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi saya tidak pernah berpikir adik saya akan mengambil nyawanya sendiri. Bagi Jang yang berusia 45 tahun, memang sangat sulit untuk membicarakan secara terbuka apa yang sudah ia dan keluarganya alami. Sebab bunuh diri merupakan isu yang sangat sensitif di kalangan masyarakat Korea. Tingkat bunuh diri di Korea Selatan tertinggi di antara negara-negara maju lainnya. Korea Selatan memiliki angka bunuh diri tertinggi di antara 38 negara maju yang menjadi bagian dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Berikut adalah data-datanya. Data dari tingkat bunuh diri terbanyak di negara OECD. Yang pertama adalah South Korea dengan persentase 23,6 yang disusul oleh Lithuania yaitu 20,3%. Lembaga Statistik Korea Selatan mencatat sebanyak 352 orang melakukan bunuh diri pada tahun 2021. Bunuh diri adalah penyebab kematian terbesar di antara penduduk Korea Selatan berusia 10-39 tahun. Lebih dari 2/5 kematian remaja, 43,5% disebabkan oleh bunuh diri. Persentase itu lebih tinggi di antara warga berusia 20-an, yaitu 56,8%. Sedangkan angka itu hanya sedikit lebih kecil di antara warga berusia 30 tahunan, sekitar 40,6%. Korea Selatan mencatat sekitar 23,6 kematian per 100.000 orang, lebih dari 2 kali lipat rata-rata kematian negara OECD lainnya yang hanya berada di angka 11,1 kematian. Pemerintah Korsel baru-baru ini mengumumkan rencana 5 tahun untuk mencegah bunuh diri dengan tujuan mengurangi angka itu sampai dengan 30%. Target 30% itu cukup signifikan karena jika pemerintah berhasil, mereka tidak akan lagi dicap sebagai negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara OECD lainnya. Tekanan besar dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan. Angka bunuh diri Korea Selatan merupakan campuran dari beberapa faktor, terutama faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang bersaing ketat dengan fokus pada kesuksesan. Hal tersebut berujung pada banyaknya penduduk mengalami masalah-masalah psikologis, yang dimana pada kasus Jang Junha yang kini Jang sudah bekerja sebagai psikolog klinis di Pusat Kesehatan Mental di Seoul. Ia membantu keluarga-keluarga yang telah terdampak aksi bunuh diri atau mereka yang memiliki keinginan bunuh diri. Jang juga memimpin kelompok dukungan untuk keluarga-keluarga yang telah kehilangan orang yang mereka kasihi karena bunuh diri. Ini pekerjaan yang sulit. Keluarga biasanya orang-orang pertama yang menemukan mayatnya. Mereka yang mengingat momen itu dengan sangat jelas dan juga menjelaskan apa yang terjadi dengan sangat detail dan gamblang. Jang cukup sadar akan dampak emosional dari percakapan-percakapan itu terhadap dirinya.
Tetapi pekerjaan ini sangat berharga ketika Anda melihat mereka membaik. Kamu tidak perlu minta maaf, kami sedang baik-baik saja dan mengasihi sesama, kata Zhang. Jadi tidak perlu minta maaf, kami akan kembali. Contohnya kasus terbaru ini yang datang dari Korea Selatan, yang dimana timnas Korea Selatan pulang dari Piala Dunia 2026. Setibanya di bandara, para pemain dan staf justru disambut makian dari supporter yang kecewa karena tim gagal. Kemarahan publik pun banyak diarahkan kepada pelatih Hong Myung-bo. Bahkan teriakan Hong Myung-bo out terdengar dari para pendukung. Bukan cuma supporter, Presiden Lee Jae-myung juga ikut mengkritik kegagalan ini. Menurutnya, jabatan harus diberhentikan berdasarkan kemampuan, bukan karena kedekatan atau kepentingan pribadi. Ia juga meminta penyelidikan menyeluruh atas penyebab kegagalan timnas Korea Selatan yang tidak bisa melaju menuju 32 besar. Fenomena selanjutnya datang dari Eropa, yang dimana lebih tepatnya di Belanda, yaitu kasus Zoraya Terbeek. Zoraya Terbeek sendiri lahir pada 2 Mei tahun 1995. Zoraya Terbeek merupakan wanita asal Belanda yang berumur 29 tahun yang menjalani eutanasia karena menderita mental yang tak tertahankan. Kasusnya mendapat perhatian internasional yang kembali memicu perdebatan tentang hukum eutanasia. Kasusnya mengenai penyakit mental. Kehidupan awal dan latar belakang Zoraya Terbeek. Zoraya Terbeek dibesarkan di Oldenzal, Belanda. Ia mengalami masalah kesehatan mental sejak usia dini. Menderita depresi, kecemasan, gangguan spektrum autisme, dan gangguan kepribadian. Meskipun awalnya bercita-cita menjadi seorang psikiater, kondisinya memburuk, menyebabkan kesulitan dalam pendidikan dan pekerjaan. Masalah kesehatan mental dan riwayat medis. Terbeek mencari pengobatan selama lebih dari 1 dekade, termaksud terapi, obat-obatan, psikiater, dan lebih dari 30 sesi terapi elektrokonvulsif. Meskipun telah melakukan berbagai upaya, dokter menyimpulkan bahwa penderitanya tidak dapat disembuhkan. Pada tahun 2020, setelah diberitahu bahwa ia tidak ada pilihan pengobatan lebih lanjut yang tersedia, ia mulai mencari persetujuan untuk eutanasia. Ia menggunakan tag "jangan resusitasi" sejak usia 22 tahun. Fenomena selanjutnya adalah Indonesia, yang dimana Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan temuan memprihatinkan terkait kondisi kesehatan mental anak di Indonesia. Berdasarkan hasil screening program cek kesehatan gratis CKG periode 2025 sampai 2026, 100.000 anak terdeteksi mengalami gejala depresi dan kecemasan. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani screening kesehatan melalui program tersebut, hampir 10% diantaranya menunjukkan indikasi masalah kesehatan jiwa. Menkes Budi menjelaskan sebanyak 4,8% atau sekitar 363.000 anak menunjukkan gejala depresi. Sementara 4,4% atau sekitar 338.000 anak lainnya terdeteksi mengalami gejala kecemasan atau anxiety disorder, yang merupakan angka yang sangat memprihatinkan untuk anak-anak Indonesia. Kerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung.